Ini minyak zaitun. Sekarang saya tanya, Anda mau tanya nggak berapa dosis minum minyak zaitun sehari? Mau? Kalau kira-kira sehari Anda minum 10 sendok makan, kebanyakan nggak? Yakin? Oke, siapa di sini yang satu hari bisa makan bakwannya 10? Pernah nyoba meres bakwan? Anda peres gitu, kira-kira minyaknya 1 sendok makan tuh ada nggak? Anda nggak tanya dosisnya. Sehingga nanti yang masuk ke badan kita itu adalah minyak yang benar, bukan minyak goreng. Anda tanya kayaknya itu beracunnya minta ampun dan bikin masalah di badan kita, tapi Anda nggak tanya ketika makan gorengan minyak yang masuk berapa. Nggak tanya loh. Itulah namanya khutwat. Nah, fitur-fitur syariat ini boleh sekalian itu bahasa saya gitu kan, yang Allah ciptakan itu sebenarnya kalau kita mau pakai itu masya Allah ya, mudah banget hidup sehat. Sekarang saya tanya sini, Anda mau nggak saya kasih promo program diet bisa turun berat badan dalam 7 bulan 10 kilo 20 kilo? Mau? Kalau saya mau jualan doang, ngapain? Berarti caranya gimana supaya saya bisa turun berat badannya? Gampang. Mupeng-mupeng udah mulai kelihatan nih. Gimana cara turun berat badan? Padahal mudah banget. Ya. Suatu hari saya bertemu dengan, saya kasih cerita. Saya bertemu dengan seorang bapak-bapak. Dia lagi maraton, jogging gitu. Dok, makasih. Dia bilang, oh iya, sama-sama. Makasih resepnya. Oh iya. Gak tahu juga resep apa kan. Terlalu banyak soalnya. Saya sekarang jauh lebih sehat, istri saya bisa hamil, kata beliau begitu. Yang dulunya istrinya kena autoimun, yang sudah periksa katanya ya standar lah, dia autoimun berapa kali gugur terus ya. Kemudian dia mungkin Allah perjalankan video Zilul Akbar di depan handphone dia, so gitu kan, tonton sama dia. Ya karena memang dia pengen berubah, kata kuncinya dia pengen berubah. Karena seluruh hasil MCU dia juga sudah merah semua, medical check up-nya. Beratnya 115 kilo, Bapak Ibu. Apa yang dia kerjakan pertama kali nih, Bapak Ibu kerjain nanti. Dia 115 kilo turun sampai akhirnya dalam 7 bulan. Saya tanya berapa bulan? Sekitar 7 bulan, 6-7 bulan. Dok, dia bilang, oh iya. Sampai berapa sekarang? 87. Berapa kilo tuh? Hampir 20 lah. Ya kan? Kira kalau 1 kilo saya hargai 1 juta? Makanya ya kadang-kadang kita kan apa yang saya sampaikan ini gratis tis semua, tapi kadang-kadang orang itu merasa itu kurang berharga sehingga dia harus beli program diet 20 juta, 40 juta. Beberapa tuh sebenarnya isinya sama aja sama apa yang saya sampaikan. Ada bilang ini apa dikerjakan? Alhamdulillah dok, akhirnya saya tiap hari jalan model kaki doang. Jalan kaki, nggak jogging loh, jalan kaki. Nah udah mulai riuh rendahnya muncul kan. Modalnya cuma itu yang pertama. Dah, tenang lagi, diam dulu biar bisa dengar saya. Yang kedua yang dia lakukan, benerin makan. Nasi dia masih makan, tapi tepung, gula, minyak nggak lagi. Terus nah, diam lagi, tenang dulu, jangan suuzon. Terus dia bilang begini, ya jadi dia nasi masih makan secukupnya. Kemudian tadi tepungnya dan olahannya terigu terutama ya, tepung terigu olahannya dia stop, kurangi, bener-bener ketat. Gula pasir dia nggak makan, minyak juga nggak makan. Oke, ini minyak zaitun. Biar nggak ada mereknya begini aja. Soalnya kalau saya pegangin nanti dipotong video saya. Dipikir saya BA-nya gitu kan. Ini minyak zaitun. Sekarang saya tanya, Anda mau tanya nggak berapa dosis minum minyak zaitun sehari? Mau?
Kalau kira-kira sehari Anda minum 10 sendok makan, kebanyakan nggak? Yakin? Oke, siapa di sini yang satu hari bisa makan bakwannya 10? Pernah nyoba meres bakwan? Anda peres gitu, kira-kira minyaknya 1 sendok makan tuh ada nggak? Anda nggak tanya dosisnya. Ketika saya ngomong 10 sendok makan ini sehari, subhanallah, 10 sendok makan yang disebut tadi itu bukan kaulnya saya. Kalau Anda lihat di salah satu film berbayar tentang orang-orang yang usianya 100 tahun, itu di Mediterania itu, sebagian ada di Turki itu, sehari mereka 10 sendok makan minyak zaitun, sehingga umur mereka panjang-panjang. Ini bukan sembarangan. Jadi, wah, resep baru nih, 10 sendok makan minyak zaitun. Cara minumnya gimana? Pakai waktu sholat. Setiap sholat Anda minum 2. Sehingga nanti yang masuk ke badan kita itu adalah minyak yang benar, bukan minyak goreng. Anda tanya kayaknya itu beracunnya minta ampun dan bikin masalah di badan kita, tapi Anda nggak tanya ketika makan gorengan minyak yang masuk berapa. Nggak tanya loh. Itulah namanya khutwat. Khutwat itu apa? Renstranya syaitan. Kan bola tetapi khutwatnya syaitan. Jadi dalam sini nih, di sini nih ada khutwatnya syaitan untuk membuat kita takut. Contoh nih, itu paling gemes gitu ya. Mohon maaf ya, Anda pernah baca berita nggak ada orang keracunan minum kunyit? Pernah nggak? Kenapa takut banget minum ini? Bilangin nanti beginilah, kena ginjal lah, rahim lah, segala macam. Toh juga yang diminum cuma sejempol, sekelingking, setelunjuk kan gitu. Tapi ketika minum yang minuman, oke, lihat itu. Sekarang kasus-kasus yang gagal ginjal itu. Saya nggak usah bahas emosionalnya deh, nggak usah bahas. Cuman saya tanya, kira-kira adakah sesuatu yang mereka minum itu yang bermasalah? Ada, pasti nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Salah satunya apa? Pemanis buatan. Oke, lihat pemanis buatan sekarang. Lihat semua makanan, minuman yang ada pemanis buatannya, maka Anda akan menemukan peringatan di bawahnya. Saya nggak usah sebut apa nama pemanisnya. Heboh sedunia nanti. Cari tahu sendiri. Pemanis buatan itu di bawah kan tulisan, jangan dikonsumsi. Pertama, ibu hamil, menyusui bayi dan anak di bawah 5 tahun. Di kopi-kopi yang kemasan itu sekarang semua sudah berlimpah dengan itu loh. Apalagi minuman cuma 1.000 perak itu khutwat. Jadi bicara kayak begini tuh ada makhluk yang tidak menginginkan Anda sehat. Ada. Kalau Anda sehat dan imannya terjaga, pasti ibadahnya bagus. Dia nggak mau. Akhirnya apa? Khutwatnya masuk di situ. Zaitun ditanyakan, madu ditanyakan, berapa dosis minum madu ya? Betul? Pernah baca di koran ada orang kena diabetes gara-gara minum madu? Orang diabetes itu gara-gara apa? Ini kita nggak paham. Gara-gara salah satunya, cerita si bapak itu ya, dia udah paham tuh gula olahan. Gula olahan dari mana? Salah satu ini pembahasan dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah. Karena masalahnya itu aja, beneran. Saya kan nggak makan daging, saya nggak makan lemak, tapi tiap hari tepung berlebihan, gula berlebihan. Gula itu sumber lemak kita itu sumbernya 2. Kalau nggak dari gula yang kita makan atau lemak itu sendiri, itu pun jangan catatan lemak yang tidak baik. Contoh lemak yang tidak baik apa? Dari minyak goreng. Berarti kalau sekarang saya tetap pengen goreng, caranya gimana? Ganti minyak gorengnya dengan minyak kelapa minimal. Atau kalau ada anggaran lebih, pakai minyak zaitun. Kalau enggak, gak usah sering-sering goreng, disangrai aja. Pakai apa? Pakai ghee. Hello, butter. Nah, itu, pakai itu tuh. Jangan sering-sering digoreng. Coba satu hari itu mulai disiplin, gak ada makanan yang Anda makan dalam bentuk gorengan. Coba deh, sehari aja. Tersiksa dunia Anda kan? Subhanallah. Saya tuh gini jadi ngomel-ngomel.
Kenapa? Nih saya ajar ilmunya. Semua karbohidrat yang digoreng kalorinya akan meningkat 3-4 kali lipat. Semua karbohidrat yang digoreng. Misal ini kentang. Ya, kentang ini saya kukus. Mengukus kentang gimana? Bersihkan saja, nggak usah dibuang kulitnya. Baru tahu juga. Kemana aja selama ini? Subhanallah. Kentang ini saya kukus, saya makan. Saya kasih ya sedikit lah garam sehat gitu ya, bumbu apa gitu, lada segala macam. Kalorinya cuma 90. Satu beginilah kurang lebih. Kemudian dia belajar, ikut pelatihan cara bikin French fries biar lancar bahasa Inggrisnya gitu ya. Makan kentang deh, kentang apa tuh, potong-potong goreng, naik kalorinya menjadi sekitar 200-an dengan jumlah yang sama. Ikut pelatihan cara bikin keripik, dia bikin keripik, kentangnya dipotong sama dia, bikin keripik, jadilah 300 lebih kalori satu kentang. Terus nanya lah dia, dokter bagaimana cara saya hidup sehat? Kok iso gitu loh, makannya nggak bener. Fal yang zuril insa no illa to'ami, kan gitu. Itu satu. Jadi zaman sekarang ini yang kita makan itu sudahlah nggak beres, berlebihan pula, sempurna. Betul kan? Coba saya tanya sekarang, kita tes aja sekarang, nggak percaya. Siapa yang pagi ini nggak makan? Yang nggak makan pagi ini, nggak makan sama sekali loh. Dikit kan? Oke. Sekarang kita tanya, siapa yang pagi ini makan? Coba kata. Oh, mulai malu-malu deh kan? Itu belum saya tanya lagi tuh. Siapa yang pagi ini makannya karbohidrat? Nasi, tepung, teh manis, yang ada produk terigunya, tuh banyak kan? Pasti banyak kan yang itu. Oh, mohon maaf dokter. Mohon maaf, kata dia gini kan, kalau saya belum bisa meninggalkan gorengan karena gorengan itu sumber kebahagiaan saya dalam hidup. Kalau sudah di ranah kebahagiaan, saya angkat tangan. Karena Anda makan itu bukan untuk nutrisinya, tapi untuk membahagiakan Anda. Itu saya angkat tangan. Mohon maaf, nggak usah bahas masalahnya apa, nggak usah bahas, makanlah sesuka Anda, tapi saran saya perbanyaklah cabenya. Oke, saya tanya sekarang, mohon maaf, jujur deh jawab, kira-kira gorengan itu bakwan lah misalkan ya, ada enzimnya nggak? Enzim, tahu enzim? Ya, anggaplah tahu, pura-pura tahu aja lah. Nanti baca. Penting makan aja gitu ya. Ya Allah. Subhanallah. Recehnya peradaban sekarang. Lihat anak-anak yang sekarang gen apa tuh, gen ZX apa, makanan juga receh makanan. Jadi peradaban ini kalau bicara pada ranah ketuhanan akidah kan udah recehnya sampai Tuhannya nggak perlu. Urusan makanan juga sama. Mereka nggak butuh makanan real food. Yang mereka butuhkan apa? Flavor saja, perisa. Nah, kembali kita di bakwan tadi. Nggak ada enzim, mineralnya ada nggak? Adalah dikit-dikit lah. Itu pun belum kita bahas kalau tepung terigu itu kan pakai pupuk kan, pestisida kan, segala macam. Itu kena minyak panas jadinya apa? Kebayang gitu kan? Cobalah disiplin sedikit urusan makanan gitu loh. Nanti kita lihat siang ini siapa yang berubah. Kalian aja.
Saya agak kurang yakin. Karena saya ngisi kajian begini sudah hampir 4 tahun, 5 tahun. Sampai detik ini, masih juga mereka istiqomah dalam gorengan-gorengan itu. Emang tidak mudah, karena yang saya lawan bukan manusia, syaitan. Kan wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah gitu kan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Oke. Allah perintahkan makan yang halal. Sekarang saya tanya, mohon maaf, misal nih, bab gorengan ini paling seru dibahas. Jadi yang dulu. Sekarang saya tanya, gorengan itu makanan thayyib nggak? Allahu Akbar. Ini masalahnya ternyata. Cobalah jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Thayyib, oke. Kan ada kolnya. Iya kan? Kan gitu kan? Excuse-nya kan? Alasannya ada kolnya, ada wortelnya. Nganggu-nganggu ikut. Iya sih. Kenapa nggak dimakan tanpa dibungkus tepung itu? Anda potong kolnya, Anda potong wortelnya, terus Anda kasih jeruk nipis, Anda kasih madu. Kenapa? Sekarang saya tanya, oke, nih saya potong-potong ini, misal wortelnya saya potong gitu ya. Ini wortel saya potong, kemudian saya kasih apa lagi daun ini. Ini apa nih? Wortel. Dokter kok bagus banget motongnya dari zaman dulu jualan. Saya dari zaman dulu memang suka masak. Karena masak itu buat saya obat hati. Kalau lagi susah hati saya masak. Kadang-kadang saya nggak makan. Kemarin anak-anak lagi pengen makan nasi gitu kan, saya masakin nasi goreng. Dan selalu masakan saya itu dia bilang enak menurut mereka. Gitu. Terus ada tanya kapan kita dimasakin? Bayar dulu. Nah gitu kan, ini kayak gini. Udah nih, misal nih kayak begini nih, ada kasih madu. Saya pegang madunya soal bukan madu saya. Bukan itu, nanti diambil sama di videonya. Udah banyak soalnya. Nah gini lah, misal gitu ya. Contoh ini kan sederhana banget. Terus misalkan ada jeruk nipis. Nah jeruk begini tuh di saya nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Ada bijinya. Jadi buat hiasan oke. Ya sebelah sekarang kita gini gitu ya, jeruknya gitu. Kayak gini nih, kasih daging sedikit, kasih pisau garpu sedikit, 100.000 di hotel kan. Mau aja dibohongin. Gitu. Ini jauh lebih bergizi. Mudah nggak? Mudah. Beneran loh. Anda sudah mulai banyak makan sayur mentah. Ya beberapa dikukus nggak apa-apa gitu ya. Nasinya dikurangi itu masya Allah. Enzimnya dapat, vitamin dapat, mineral dapat. Coba tanya sekarang. Berarti dokter tadi pagi makan apa? Saya tadi nggak makan. Saya tahu kapan harus makan, kapan saya harus tidak makan. Jangan semua dipakai kaidah 3 kali sehari. Ya. Jadi siap berubah nggak? Siap memperbaiki makanan? Mulai kapan? Dia ngomong besok, mulai besok. Nanti dia besok dia ngomong lagi. Besok insya Allah itu kan. Saya itu ya banyak, apalagi jadi masalah kita itu sekarang apa? Salah satu masalah kita itu yang kita makan itu nggak ada enzim lagi, nggak ada vitamin lagi, nggak ada mineral lagi, nggak ada asam amino lagi, nggak ada protein. Sebagian habis semua dengan pengolahan. Jadi kita makan tiap hari. Sehingga apa?
Gak heran banyak orang sekarang tuh, menurut saya, versi saya, baperan. Sebab ini enzim serat kayak begini tuh makanan buat perut, terutama bakteri kita. Semakin banyak Anda mengkonsumsi, bukan semakin banyak, semakin optimal lah yang Anda makan, baik serat, vitamin, enzim, segala tiap hari kayak begitu, tentu Masya Allah, pasti moodnya akan bagus. Gitu. Cara ngetes mood kita gimana? Nih, bukan ngetes sih, ngelihat peradaban moody. Anda berhenti di depan lampu merah. Saat lampu sudah hijau, apa yang akan Anda dengarkan? Klakson kan? Untuk apa mereka klakson? Orang kita mau jalan juga, itu kan orang-orang yang seakan-akan ya tergesa-gesa lah maksudnya. Jadi mulai sekarang biasakan untuk tidak klakson. Dokter kalau klakson kapan? Kalau manggil teman depan rumah, tintin, itu bener klakson. Bukan untuk melampiaskan perasaan kita sebagaimana. Anda pernah pergi ke India? Belum. Di India itu klakson wajib. Bahagia mereka klakson. Pokoknya harus klakson. Terus mobil itu di kota juga sama, di Bombay, New Delhi gitu. Penyok-penyok semua segala macam. Jadi kalau nggak ada Taj Mahal, nggak usah gini. Nggak perlu nanti kedutaan besarnya lihat saya pula di sini gitu kan. Gitu ya. Karena makanan itu mempengaruhi mood. Nah, berarti caranya gimana supaya makanan kita tiap hari atau mood kita tiap hari bagus? Banyak caranya. Ya caranya. Pagi-pagi berarti saran dokter kalau pagi-pagi gimana? Kalau saya lebih baik nggak usah makan. Kalau Anda pengen tetap makan, kasih kasih aturan di situ. Yang pertama apa? Kalau kita pengen makan, yang Anda makan di pagi hari itu jangan kebanyakan karbo. Contoh karbo apa? Ya tepung terigu ya dan olahannya. Kemudian ya roti gitu kan. Kalau kita pengen makan roti, cari roti yang ada serat. Berarti yang bukan paling bagus, yang saya pahami dan pelajari, kalau tetap pagi-pagi pengen makan, makanlah protein sama sayur. Protein diperbanyak, makan, nanti dia bertahan cukup lama itu. Kalau nggak mau makan sama sekali, gimana caranya supaya hasrat makan kita itu bisa ditekan? Caranya gimana? Gampang, pakai kopi. Tapi bukan kopi saset, kopi beneran. Ya, bukan kopi nikmat. Beda sama kopi sama kopi nikmat sama kopi sehat beda, kata guru saya gitu. Kopi itu apa? Biji kopi Anda ambil di green, dapat bubuknya, itu kopi yang dimaksud Zaidul Akbar. Bukan kopi yang Anda beli di warung yang harganya 1.000, 2.000 atau 3.000, yang isinya bukan kopi loh, itu jagung. Coba aja, ada aroma kopinya nggak? Ada. Jadi iklan itu agak kurang pas menurut saya. Minum kopi nikmat, bukan kopi yo. Karena kafein itu bagus dan dia honey buat para pencinta diet. Dia menekan rasa lapar. Berarti bisa dong, saya nggak minum, saya nggak, kan tadi saya bilang jalan kan. Berarti saya bisa dong nggak jalan tapi minum kopi aja. Kan maunya gitu, yang enak-enak kan? Bisa. Tapi saya kasih tahu kabar bergembiranya lagi. Tapi satunya lagi adalah bahwa kalau Anda habis atau sebelum olahraga minum kopi, ini yang suka olahraga ya, gym kayak mau jogging kayak sama aja, kopi itu akan mempercepat pembakaran sel, terutama sel yang rusak. Kita sebut dengan kopi itu salah satu punya kapasitas mempercepat atau memperkuat autofagi. Autofagi itu self eating. Itu kopi. Ajib kopi itu. Jadi kalau mulai sekarang suami minta kopi pagi-pagi, bikinkan kopi pahit dan minumlah di depan dia.
Paham maksudnya? Udah tahu lah kan terusannya apa kan? Udah minum gitu kan? Kok pahit kopinya? Anda senyum aja, tunjukkan senyuman yang paling manis. Harapannya dia sudah mulai merasakan pahitnya hidup dari kopi tadi, dan kehadiran Anda sebagai pendamping hidupnya, sebagai istrinya itu memberikan kebahagiaan dan rasa manis yang cukup untuk hidupnya itu. Oh, ini dalam bahasanya. Bayangin surga itu kata Nabi apa? Kata Allah apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Surga itu seluas langit dan bumi. Pohonnya banyak nggak? Banyak banget. Luasnya jangan dibayangkan. 500 tahun perjalanan itu dari pohon ke pohon. Luasnya kayak apa? Makanya sudah lah sama dunia ini. Tidak ada apa-apanya. Ya, kita sibuk-sibuk untuk persiapan di sana aja. Tapi yang saya mau cerita bukan itu. Ini babnya tentang cinta. Kira-kira di surga itu pohonnya indah-indah nggak? Indah. Makanannya enak-enak nggak? Wah, sih enak. Sungainya, wah, masya Allah, ada sungai madu, sungai susu, sungai khamar, macam-macam lah. Terus segitu indahnya surga, kurang apa indahnya surga gitu ya, bayangin ya. Nabi Adam tuh kesepian. Saking sepinya Nabi Adam minta Allah menciptakan pendampingnya. Supaya apa? Nah, itu yang surat sering dibaca itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Apa pesannya? Saya tanya di sini, Anda pernah sering lah ya mendatangin orang ijab qabul akad nikah gitu kan? Ada tergetar nggak sesuatu di situ? Biasa aja lah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, gitu-gitu. Aslinya bukan begitu harusnya respon kita. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara ayat-ayat kami, kata Allah, kami menciptakan pasangan. Itu kan ayat tentang perkawinan, surah Ar-Rum 21 itu kan. Ada wanita, kata Allah di situ, yang tujuannya diciptakan untuk pasangan bagi sang pria atau sang suaminya itu adalah litaskunu ilaiha. Oh, dalam ini. Saya setelah mentadaburi ayat ini, sekarang menyaksikan orang akad nikah, nangis saya. Allah, nangis. Ini kenal gimana, orangnya dari mana, kok tiba-tiba muncul rasa cinta, sayang, tiba-tiba tertarik, tiba-tiba jadi suami istri, itu kan ayat. Kalau ayat harusnya apa? Bergetar gitu. Maha besar Allah, ya Allah, Engkau mempertemukan laki-laki dan perempuan ini dalam satu ikatan rumah tangga. Wa min ayati. Jadi fungsinya istri di situ apa? Litaskunu ilaiha. Itu. Maka pesannya apa? Jadilah istri setenang malam. Sakan. Asik kalau kita sudah masuk ke dalam bahasa Arab Quran itu. Ajib. Ya. Menarik dia, karena memang Allah menggunakan banyak sekali frase-frase, kata-kata dalam Al-Quran itu untuk hal-hal yang sifatnya Allah ingin tekankan. Jadi dengan membaca itu saja kita akan sudah paham. Ya. Contohnya mungkin tujuan hidup tadi, atau tujuan kita bekerja. Kalau mau pakai tujuan bekerja itu apa yang sesuai dengan kaidah surat Ad-Duha, Wadduha walayza sajama waddaka maula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu tujuan. Wala sawfa yu'tika rabbuka, dan Allah berikan kepada Muhammad SAW supaya kamu tuh ridho. Itu sebenarnya tujuan. Jadi kalau Anda bekerja, jangan bekerja untuk uang, jangan bekerja untuk keluarga, jangan bekerja untuk dunia, jangan bekerja untuk harta, jangan bekerja untuk sekedar kebahagiaan, tapi bekerjalah untuk
ridha Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi ayat Quran tuh kalau dikulit-kulitin, dipelototin, itu banyak sekali pelajaran di situ sekalian. Contoh sekarang, pernah mikir nggak kenapa Luqman? Bukan kenapa Luqman ya. Untuk beberapa keluarga dalam Quran Allah pakai kata Ali. Tapi untuk yang lain Allah nggak pakai kata Ali, karena yang disorot itu berbeda. Contoh mungkin di surat Ali Imran, Innastofa Adam, Innastofa Adam wa Nuh, kata Allah. Dan kami telah memilih Adam, kami telah memilih Nuh. Ya. Wa ala Ibrahim, wa ala Ibrahim, wa ala Imran. Atau wa ala Imran, wa ala Ibrahim. Kami telah memilih Adam, kami telah memilih Nuh, dan kami telah memilih keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran. Itu seru kalau dibahas, kulit-kulit sebentar. Ya. Kenapa seru? Karena memang situ Allah menyuruh kita kalau mau bicara keluarga, bicara tentang keluarga, nyontohnya itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Siapa dia? Adam dan Nuh. Ada mereka manusia mulia, tentunya nabi kan. Tapi untuk bicara keluarga di situ Adam sama Nuh ada kurangnya. Kan gitu. Nuh istrinya, anaknya. Tapi untuk yang sempurnanya dua keluarga ini, Ibrahim sama Imran. Maka Allah di situ pakai kata Ali Ibrahim, Ali Imran. Gitu. Belajar psikologi dari mana? Jangan dari Sigmund Freud. Tahu Sigmund Freud? Gak tahu. Yang orang psikologi pasti tahu. Sigmund Freud itu yang dijadikan bapak psikologi itu justru malah mati kan bunuh diri. Apa ceritanya psikologi bunuh diri? Belajar dari mana? Quran. Bicara hutang pengasuhan, sekarang kan lagi tren-tren tuh hutang pengasuhan, luka pengasuhan, gampang. Belajarlah pada Maryam. Maryam itu keinginan bapaknya apa, orang tuanya apa? Dia lahir sebagai yang diinginkan oleh orang tuanya Maryam alaihissalam itu, ya. Anak ini lahir sebagai laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Buat apa? Buat ngurusin Baitul Maqdis kan itu. Tiba-tiba yang lahir perempuan. Jadi Maryam itu kalau dipakai dalam ilmu yang saya pelajarin dalam bab tentang hutang pengasuhan, gini. Ini saya kasih sedikit spill-spillnya ya, karena kita nggak bahas itu. Kalau ada bapak ibu orang tua punya anak pertamanya laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga berharapnya apa? Tiba-tiba tanpa sadar ketika anak ketiga itu muncul, lahir, suami atau istri itu bilang, ya laki lagi. Ini bahaya loh kalimat ini, karena memang kalimat itu akan direkam sama anak. Dia akan menjadi unwanted child. Dia akan menjadi anak yang tidak diinginkan, sehingga nanti dia akan lahir sebagai laki-laki, tapi casingnya kan laki-laki itu, jiwanya perempuan. Jadi jangan masuk ke ranah-ranahnya Allah. Ya, makanya mohon maaf ketika dulu ada slogan laki-laki perempuan sama saja, itu fatal itu. Tidak bisa. Laki-laki perempuan itu beda. Siapa yang ngomong Quran? Nah, nanti anak ini, nanti akan lihat, nanti coba lihat ya, keluarga-keluarga yang anak pertama yang laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Coba lihat, kalau ada terperangkap jiwanya di situ, which is dia casingnya laki-laki, tapi jiwanya kayaknya agak-agak sedikit fancy perempuan, itu biasanya karena ulah orang tua itu tidak menginginkan dia, maunya perempuan. Itu rentetannya panjang itu. Terus benerinnya gimana kan gitu? Ya banyak-banyak minta ampun aja. Kenapa masuk ke wilayah jenis kelamin yang itu wilayahnya Allah? Gak boleh masuk situ. Ya, jangan masuk ke wilayah, apalagi sampai berantem suami istri. Pokoknya aku pengen perempuan. Pokoknya udah anak tuh ngerekam semua dari situ. Maka ketika dia lahir, dia punya sebuah kesimpulan, saya anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya. Itu, ya. Maryam itu kan diinginkannya laki-laki,
tapi keluarnya perempuan. Tapi karena bapaknya solehnya minta ampun, orang tua soleh, dididik dengan agama yang luar biasa, sehingga dia nggak ada luka-luka begituan. Nantinya kalau bicara luka pengasuhan, harusnya Nabi Ismail yang paling banyak mendapatkan luka pengasuhan karena ditinggalkan bapaknya Ibrahim alaihissalam. Harusnya, aku tinggalkan kalian karena Allah. Dan Hajar pun bertanya kepada Ibrahim, apakah kau meninggalkan kami karena Allah? Iya. Sampai saya bingung, ini gimana cara didiknya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail sehingga menjadi anak sesoleh itu, senabi itu yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Padahal satunya di Palestina, satu di mana itu? Mekah kan? Jauh itu. Lagi-lagi kesolehan orang tua itu akan banyak berefek kepada anak. Itu poinnya. Ya, beberapa riwayat Israiliyat katanya Nabi Ibrahim itu menjenguk Nabi Ismail dengan menggunakan buruk. Israiliyatnya begitu. Wallahu a'lam. Oke. Nah, kembali ke sini tadi. Kembali ke Mbak Wan. Serius banget gitu kan? Ngomong begini susah guyonnya kita. Tapi ngomong begini seru-seruan aja. Ya, jadi akhirnya karena memang yang kita makan itu tidak banyak lagi vitamin, enzim, serat segala macam. Siapa yang paling merana dalam tubuh kita? Bakteri di sini. Berarti bagaimana caranya kita untuk hidup sehat? Makan bakteri. Ya kan? Saya kalau pergi ke gunung-gunung segala macam gitu kan, salah satu kebiasaan saya itu pasti minum air di situ. Air sana kan nggak dimasak dulu, minum aja, nggak ada polusinya, nggak ada apa gitu kan. Apalagi satu hari pernah saya minum di mana deh, arah ke Gunung Kerinci. Dulu banyaklah terakhir tuh Lawu, Merbabu. Ya dokter suka naik gunung, suka banget enggak, cuman buat ngetes dengkul. Ternyata masih bagus. Sampailah ke atas. Kadang-kadang bawa anak, ada satu kemarin anak 5 tahun, 6 tahun saya bawa ke sana, satu lagi yang umurnya berapa, 13 tahun, 15 tahun. Tengah jalan nangis dia. Mau turun sudah setengah jalan, mau naik tinggal sudah setengah jalan. Pilihlah hidup. Harus naik. Gitu ya. Jadi ajarin anak-anak itu dengan alam, bukan dengan game online. Ajarin mereka dekat sama alam. Ya. Supaya mereka apa ya, menjadi sosok yang memang merindukan alam itu gitu. Bukan kayak sekarang untuk sekedar main bola saja, masa pakai handphone. Main bola beneran gitu loh. Ya, seperti itulah. Nah, berarti caranya gimana? Caranya kita mengasup bakteri. Ini tipsnya. Maka tiap hari saran saya makanlah bakteri. Kan gitu. Kami makan apa dok? Ya bukan saya suruh Anda minum air sungai apa, bukan. Apalagi di sini kan nggak ada yang benar airnya. Air kemasan pun kadang-kadang juga ya gitulah. Jadi air seperti apa? Makanan bakteri. Contohnya ya kayak gini kan bakteri ini. Suka. Isinya apa? Bakteri. Dokter, saya belum bisa meninggalkan nasi, saya belum bisa meninggalkan tepung, saya belum bisa meninggalkan gula. Gak apa-apa. I feel you. Gitu. Biar ini ikut kajian pulang-pulang pusing saya mau makan apa. Salahmu datang ke sini. Udah gitu nih, belum saya minta syahadahnya lagi loh, ini persaksian. Sekarang saya tanya, siapa yang pengen berubah hari ini? Gak ada berani nunjuk. Gak berani nunjuk ya. Terus dia bilang, kalau saya berubah dok, oke ya. Kalau mau berubah, itu udah lama banget. Anda lihat video-video saya udah lama. Anda mau berubah gampang kok. Nasinya Anda kurangi, terigunya Anda kurangi, minyak goreng Anda kurangi, gula pasir Anda kurangi. Itu turun berat badan cepet banget. Allah. Gak mau kan? Mau? Oh coba sekarang saya tanya. Kan di rumah Allah nih, Masya Allah. Malaikat saksinya. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang mau berubah, mau hidup sehat? Gak semua. Oke, kalau yang mau sehat, Allah saksinya sekarang ya.
Kan disaksikan Allah sekarang. Allah menyaksikan kita. Kalau mau benar-benar, ya udah. Itu aja 4 hal tadi. Gula pasirnya, apa lagi? Tepungnya, minyak gorengnya, sama nasinya. Berarti kami nggak makan karbo? Enggak, tetap makan karbo, tapi karbonya yang bener dong. Umbi-umbian atau nasi yang masih ada. Kenapa? Tetap makan gorengan kok, tenang aja. Kok kayaknya tersiksa banget itu anak. Saya kadang-kadang ngisi begini tuh khawatirnya yang jualan di depan. Itu aja. Saya jualan. Tidak apa-apa, Anda belilah, beli, bantu mereka. Jangan gara-gara kajian saya, nanti saya diomelin pula sama mereka. Makanya kalau biasanya kajiannya agak gede gitu ya, kita bikin bazar. Bazarnya bazar-bazar sehat. Yang tidak ada terigu di antara kita. Tidak ada gula pasir di antara kita. Apalagi tidak ada minyak di antara kita. Gitu. Sehingga apa yang saya sampaikan ini, dokter mah bual-bual doang kalau mulai bilang kan. Enggak, saya udah bikin. Kalau Anda nanti mampir, masih tahu sedikit, mampir ke kafe saya di Jati Asih, ada namanya kafe JSR. Situ semua nggak, yang saya sebutnya ada. Nggak ada gula, nggak ada terigu, bahkan kita bikin banana cake tanpa terigu, tanpa gandum pun kita nggak pakai. Saya ngomong begini tuh saya praktekin, ini bener bisa dapat kok, dan rasanya persis sama. Gitu, namanya kafe JSR. Nanti main-main di sana. Dia beberapa ibu jemaah taklim itu kalau pas janjian sama saya, nanti di sana kita ngobrol lagi tuh. Saya tunjukin, kita bikin wrap semua segala macam, non gluten semua. Ya nantilah. Ya, tempatnya nggak gede, paling mau 20-25 orang. Ya, kemarin dari Bogor, dari mana gitu, mereka datang. Ya, cerita-cerita, cuman beberapa yang saya sampaikan juga kadang-kadang saya bilang gak usah direkam, gak usah difoto, kalau mau catat. Banyak hal yang tidak perlu kita publish. Gitu ya. Jadi jangan semua diposting. Latah namanya. Karena banyak yang tidak suka dengan postingan kita. Ya. Apalagi isu-isu sensitif. Banyak gitu ya. Nah, itu. Jadi alhamdulillah hari ini Allah telah menyaksikan sekian banyak orang sudah akan berubah. Berarti berasnya ganti aja. Kalau perlu nanti kalau Anda makan misalkan, berarti kalau makan nasi goreng versi Zaidul Akbar gimana? Gitu kan? Saya ajarin itunya. Pola pikir saya. Karena saya bilang kalau bisa karbonya jangan banyak-banyak. Jadi kalau makan nasi goreng dibanyakin apanya? Sayurnya. Yang acarnya ya, kemudian telurnya. Telur itu pun itu masih ada koreksi kalau saya. Telur itu kan protein ya kan. Ini saya belum ngebahas, jadi udahlah biar saya aja yang pusing ya. Kalau saya cerita semua nanti bingung makan apa, serius. Telur aslinya telur ayam. Kapan dia bertelur? Kalau dikawini ya kan? Kalau ayamnya bertelur terus, gitulah. Jadi berarti kalau telur bagusnya makan telur apa? Telur yang memang dia mengadakan hajat resepsi pernikahan. Artinya dia memang bertelur kalau dikawini kan gitu kan. Nah, cuma 2 setahu saya kayak begitu. Kalau nggak kampung malah bebek, ya kan? Bebek tuh bertelur begitu-begitu aja, makanya dia stoknya nggak banyak. Cuman kita ini kan, kalau mungkin bahasa itu kemaruk telur. Padahal sumber protein bukan telur doang. Ini protein. Tinggi banget protein. Apalagi, masya Allah itu kelor. Ajib gitu. Kandungan, kalau Anda baca datanya, kandungan daun kelor itu mirip-mirip minyak zaitun. Kelor yang kita sepelekan dengan sebuah peribahasa, dunia tak selebar. Padahal kecil-kecil begitu dia. Masya Allah, kelor itu keren kan.
Jadi kebutuhan kita menjalankan peran kita sebagai khalifah itu sudah disiapkan Allah di bumi ini, apapun kebutuhannya. Ya, nah tadi itu saya kan, berarti caranya begitu. Nasinya dikurangin, karbonya ganti apa? Banyak kok. Sorghum itu bagus, sorghum buat pengganti karbo. Kalau nggak tahu nanti browsing sorghum apa. Atau Anda makan ubi-ubian aja, ya juga bisa. Nasinya boleh, tapi kalau tetap pengen makan nasi, nasinya dicampurkan dengan serat atau minyak. Nasinya campur zaitun atau nasi campur PCO, biar ada serat, supaya habis makan nggak ngantuk kita. Itu contohnya. Kemudian apa lagi buat sekalian? Yang tadi ya mungkin ini si cuka atau probiotik itu yang saya tiap hari minum itu. Tiap hari biasanya ada 1 gelas kayak begini, ada probiotiknya, ada madunya. Saya minimal minum dengan 2, kalau mau dicontoh silakan. Ya, tapi sesuaikan dengan badan Anda. Minum kayak begini, ada probiotiknya, ada madunya. Saya minum dengan minimal habatus sauda, nggak banyak. Atau kalaupun banyak, saya minum sekali doang. Ya, boleh nggak minum habatus sauda? Boleh nggak minum habatus sauda tiap hari? Kalau Anda menggunakan sudut pandang teori panas dingin, mungkin nggak boleh. Tapi kalau saya tidak melulu pada satu teori, karena tubuh kita juga punya kapasitas metabolisme. Asal jangan banyak. Karena kapasitas panas habatus sauda juga nggak terlalu panas dibandingkan dengan kursul hindi. Kalau nggak usah itu pusing nanti. Intinya kalau makan dikit nggak apa. Akhir kasih madu, kasih probiotik, minum habatus sauda. Nah, habis itu biasanya pasti akan saya tambahkan 1 dengan minyak. Entah zaitun, entah VCO. Tadi pagi saya makannya VCO. Berapa banyak sekali minum? Rata-rata 7 kapsul sekali minum. Kalau pakai kapsul, dapat tuh. Ngopi 1 gelas tanpa gula, tanpa madu, pahit, menguatkan pembakaran. Udah, ini kayak begini nih sampai sore juga nggak makan kuat. Gitu. Kapan makannya? Kalau lapar. Kalau lapar ya makan. Yang dimakan pertama kali apa? Nah nih, saya kasih urutannya. Berarti ada 2 yang saya mau jelaskan. Yang pertama apa? Kalau yang dikhawatirkan, yang kita bukan khawatirkan, yang tidak diinginkan badan kita itu adalah ketika listriknya naik turun. Listrik badan naik turun. Listrik badan naik turun itu penyebab paling seringnya apa? Gula yang naik. Ya. Nah, sekarang kita seriusan sedikit. Jadi ketika Anda pagi-pagi makan nasi goreng dengan aktivitas yang low ya, minimal, atau makan nasi yang dikasih santan. Nasi itulah, nanti teman-teman Betawi marah pula sama saya. Nasi dan kasih santan. Ada kerupuknya, ada bakwannya, minum pakai teh manis. Oke? Wuh, Masya Allah, surga. Sampai kantor, sampai masjid, sampai pengajian, tidur aja kerjaan itu kan. Kenapa? Karena dimakan karbo, gula. Oke? Dimakan gula. Ya gula lah, nasinya gula, kerupuknya gula, teh manis ada gula, gula lagi, bakwan gula lagi, naik tuh gulanya, habis makan itu, gak ada aktivitas. Apa yang terjadi? Namanya glucose spike. Glucose spike itu gula yang gitu. Nah itu tuh listrik yang saya bilang, listrik naik turun. Gak ada makan tuh, dia kelaparan, karena kalau Anda makan karbohidrat, tubuh pasti akan cepat minta makan lagi. Makanya solusinya apa? Banyakin proteinnya sama sayur sehingga bertahan lama, atau kasih minyak sedikit, atau malah kasih kopi, kasih kunyit. Terlalu cepat kalau saya ngomong ini, maka catatnya sebisanya aja. Tapi ini kaidah semua. Caranya gimana? Caranya ada banyak cara supaya mencegah glucose spike tadi. Cara pertama apa? Habis makan Anda jalan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sebelum makan Anda makan sayuran dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Sebelum makan roti apa gitu kan, Anda minum cuka atau probiotik dulu, masukin sini minum. Itu mencegah naiknya gula tadi. Cara berikutnya apa? Gak usah makan. Itu paling mudah. Ya, paling mudah itu. Gitu ya, itu beberapa kaidah. Dan ini kan
Ini penyebab sebagian besar penyakit-penyakit di masa sekarang. Kita sebutnya dengan apa? Insulin resisten. Jadi insulin yang tugasnya memasukkan gula ke dalam sel itu nggak bisa kerja lagi. Kenapa? Sudah terlalu banyak jeglek kelenjar pankreasnya gitu ya. Apalagi caranya? Anda perbanyak kelenjar di badan Anda untuk membakar dia. Caranya gimana? Latihan beban. Contohnya apa latihan beban? Latihan beban. Beban kan? Yes, 3 kali sih belum apa-apa, 50. Coba aja, kemeng dia di sini, pegel dia di sini, lama-lama ototnya robek, dia bikin otot baru, muncul kelenjar baru, sehingga nanti dia bisa bakar lemak badan Anda kebentuk gara-gara gini doang. Segitu mudahnya fitur yang sudah Allah benamkan di sini. Itu. Ya lagi, atau kok ini ki ringan, galon. Nanti kan ada mikir kan, dok, nanti kan badan kami sterak. Enggak. Tetap enggak akan sesterak itu. Sterak-sterak yang perempuan-perempuan yang mungkin mau maaf jam gym itu tuh yang bahkan ibu perloma itu biasa steroid. Jadi tidak akan sebegitu juga. Jadi nanti badan itu kebentuk ya sendiri dengan latihan beban ini. Kan nggak perlu modal besar kok. Nggak ada begini, dok saya nggak punya dana beli kates misalkan. Oke, sudahlah, misal saking malesnya dia ngomong gitu kan, alasan pakai berat badan sendiri aja. Contoh nih, saya mau ajarin Anda mau kuat pinggangnya, namanya ancient squat. Ancient squat apa? Jongkok, ada jalan 20 meter tiap hari kerjaan aja, bocos. Ini kuat semua nanti. Bapak-bapak, makin membahagiakan istri, kabarnya begitu. Kabarnya. Kecuali bapaknya tetap makan tepung. Nah, itu lain cerita. Ya, itu. Sudah berapa tadi? 4 atau 5 kan tadi kan? Caranya latihan beban, karena latihan beban itu akan membuat muncul banyak kelenjar-kelenjar di sini yang menjadi pembakar lemak, dan tadi kan saya ceritakan bakteri. Kalau seandainya kita lupa atau nggak sempat minum yang fermented ya, fermented itu fermentasi seperti mungkin cuka, kombucha, saya suka minum kombucha, atau Anda mau bikin pakai itu juga bisa, bikin di rumah aja nanti. Kayak minuman dari Meksiko namanya tepache itu kan pakai kulit nanas diambil, cuci nanasnya. Jadi kalau nanas itu tinggi banget enzimnya loh, terutama di bonggol. Nanti kalau saya pengen makan nggak terlalu, karena dia banyak banget gulanya kan. Tetap gula buah tuh kebanyakan juga nggak bagus. Jadi saya kalau mau dapatkan enzimnya, versi saya itu saya beli nanas yang mentah, yang belum kuning, tapi udah nggak putih banget tapi dagingnya, tapi kuning lah ya, kuningnya itu pucet. Nah itu saya ambil itunya aja, saya ambil bonggolnya aja, saya makan brok gitu. Si nanasnya kan asam tuh, saya kasih garam, saya kasih madu, itu sumber enzim berlimpah ruah itu. Nah, itu bisa dipakai pagi-pagi kalau Anda pengen aktivitas dengan enzim itu. Nah, tepache itu nanti kulit nanas ini Anda buka, ya kupas, maka masukkan dalam toples, ya, kasih air, nanti kasih molasses ya, gula merah atau gula. Jangan pakai gula merah ya, gula aren atau gula nira, gula kelapa, gula jawa gitu. Karena gula merah no good. Kenapa no good? Banyak ceritanya itu di balik gula merah. Saya tidak mau cerita nanti kapan-kapan di kafe saja. Karena sensitif. Nanti saya ditahzir. Nanti sekarang orang hobinya mentahzir. Tahu tahzir? Tuh si pulang itu berbahaya gitu. Gitulah. Kita nggak ngomong gituan. Baik, nanti dipendam, ditutup pakai toples selama 3 hari. Setelah 3 hari dibuka, airnya diambil. Rasanya kayak minuman soda, enak banget. Mirip sama kombucha. Ya, sebenarnya dulu saya pernah bikin, sudah saya ajarin caranya, itu namanya eco enzim sama klasik enzim. Satunya pakai kulit, satunya pakai buah. Lihat postingan saya beberapa tahun lalu tuh, ada tuh.
itu fermented semua. Dan fermented ini sebenarnya harus kita makan tiap hari, apapun, termasuk nih tempe juga kan fermented, ragi. Ya, ada yang nggak sepakat, ada yang bilang katanya makan tempe digoreng apa-apa gitu, nggak apa-apa sih. Tapi kalau sebenarnya zaman dulu di rumah sakit pun setahu saya tempe itu ada jus tempenya, tapi tempenya bener, jadi nggak usah takut sama kuman gitu. Karena fermentasi, ini contoh ya, contoh nih, saya bicara tempe sedikit. Tempe nih Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, dalam protein hewan ya, ada satu vitamin, seingat saya vitamin B17 atau vitamin B12 gitu, lupa saya. Yang vitamin itu cuman adanya di dalam protein hewan. Itu vitamin, saya lupa B12 atau B17 atau B berapa gitu, lupa. Nah, ini kan aslinya kedelai ya. Ketika kedelai ini kita taruh di tempat gitu kan, tanpa apa, kemudian dikasih ragi, saccharomyces segala macam, mulai dia berjamur ini kan, berjamur segala macam. Nah, yang terjadi apa? Allahu Akbar, ini Masya Allah ya, semua kandungan di dia ini, kalsiumnya, kaliumnya, magnesium, semua naik melesat beberapa kali lipat gara-gara bakteri tadi. Bahkan, jadi kalau Anda baca data antara kalsium di tempe sama kalsium di kedelai beda, gedean yang di tempe. Jadi ini berarti ini bagus dong buat tulang, kan gitu kan? Nah, saya baru ngomong gini tuh langsung terlintasan setannya tuh. Saya tahu tempe bikin asam urat, kan gitu kan? Semacam tuh fitnahnya tuh luar biasa terhadap mereka-mereka ini gitu. Padahal kita tengah-tengah aja makan beginian. Anda mau makan kalau tempenya bagus ya, menurut saya mentah pun nggak masalah. Anak saya di rumah suka makan tempe mentah gini, sampai sekarang ya sehat-sehat aja tuh. Cuman kita kan karena kita golongan penggoreng, semua harus di. Jadi saya agak bersyukur zaman dulu kita masih susah minyak goreng, sehingga nggak perlu impor. Nggak tahu impor apa nggak tahu saya. Yang jelas terigu tuh dulu gak banyak di Indonesia. Terigu loh. Sekarang karena orang konsumsi terigunya luar biasa, nanti mainnya pergi jalan tuh, jualan gerobak-gerobak itu semuanya terigu dengan berbagai nama. Iya kan? Belum lagi ada minyak yang Anda lihat di situ, subhanallah ya. Udah hitam, lega gitu. Yang masak juga semangat. Semangat kan dia kan? Saking semangatnya si kuali itu krok gitu kan. Dapatlah kita aluminiumnya, Iron Man gitu kan, kan dikasih tahu bayi-bayi tidak mau gitu kan. Nah sekarang ditabok-tabokin aja gitu biar sadar gitu ya. Itu yang fermentasi ya. Itu sebabnya ada satu kota di Okinawa itu di Jepang, itu kota yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Kunyit nih anti aging yang paling sangat kuat, modal kunyit doang ya. Mau tambahkan apa asam apa silakan aja, biar dia nggak terlalu pahit kan. Di sana kuat sekali konsumsi kunyitnya ya. Kemudian satu lagi yang kuat konsumsi di sana itu adalah ubi ungu. Ubi ungu, anggaplah ini ubi ungu. Karena kita ada golongan tadi penggorengan, lebih banyak makan ubi ungunya digoreng apa dikukus? Yang di sana mereka umurnya panjang-panjang, sehat-sehat, jantung, tulang, otot, sendi oke, gara-gara digoreng, ya selesailah sudah. Gemes aku. Saya tuh sampai mikir kalau gini caranya saya akan bikin perkampungan sehat deh. Ada kayak begini tuh ya. Jadi sekarang ini tuh mendapatkan orang yang makannya benar, pikirannya benar, ngomongnya benar, bahasa itu apa ya, inner circle yang bagus tuh susah. Yang ada tuh itu kadang-kadang makannya nggak benar, ngomong juga nggak benar, isinya keluhan-keluhan saja, maki ini maki itu segala macam. Saya pernah lihat di Bali itu ada satu program, itu programnya 2 minggu, bayar mahal itu kayak. Orang ikut di situ program itu
Dia disuruh dia ajak nge-gym, makan yang bener, orang-orang yang sehat, sehat pikiran, sehat mental segala macam, berkumpul di alam gitu. Makannya semua healthy semua. Kayak camp semacam itulah. Karena emang sekarang kita kalau nggak hati-hati di luar kayak begini ya Masya Allah ya, makanan yang kita makan itu hampir sebagian besar bermasalah semua ya. Masya Allah di jam 11. Nah, setelahnya apa? Terusnya Bapak sekalian, ini ya, saya mungkin kasih tahu sedikit lah. Ini harta karunia kita loh. Wallah, ini harta karunia kita. Rimpang itu ya rimpang. Jahe, kunyit, temulawak, ini minumlah tiap hari ini. Gak usah banyak-banyak, insya Allah aman. Gak usah mikir ginjal apa, gak usah mikir deh. Jangan suuzonin mereka. Kita kok udah banyak suuzon. Kambing kita suuzonin, hujan kita suuzonin. Suuzonin semua. Ya, minum apa aja terserah. Mau kencur kayak temulawak kayak minum dalam jumlah sedikit, insya Allah aman, tenang aja. Contoh ya, kunyit nih kalau Anda baca datanya juga sehari maksimal tuh kita bisa minum sampai 250 gram, 4 kilo, masih aman. Bukan juga kita minum kunyitnya kan, kadang-kadang pindang ada kunyit, kan gitu loh maksudnya. Makanya kayak begitu tuh jangan dibuang kuahnya. Apalagi salah satu obat kuat tulang ya, itu sebenarnya pakai kaki, dibikin kaldu. Jadi ini ambil nih kaki kambing misalkan, Anda belilah 2 kilo, 3 kilo, potong gitu kan. Lalu bukan potong, nggak bisa dipotong, masukin dalam panci, kasih air, kasih bumbu lah, ada hitam, ada kasih cabai dikit, kasih bawang merah, bawang putih, segala macam supaya enak kaldunya itu. Terus Anda masak sekitar 8 jam dengan api kecil. Itu minum tiap hari deh. Anda nggak perlu lagi kolagen. Kan ini kolagen semua sih. Tiba-tiba suami Anda bingung. Setelah beberapa bulan, sebulan lah ya, kalau ideal 3 bulan karena regenerasi sel 3 bulan, tapi sebulan udah kelihatan tulang akan kuat, lambung akan bagus, jantung, otak semua oke. Modal tulang ya. Bagusnya berapa lama? Sampai 16 jam, tapi api kecil aja. Dok, kelamaan, gasnya nggak cukup, udah beli aja deh, banyak yang jual sekarang. Jangan pakai alasan lagi lah gitu loh. Nanti kasih bapaknya, kasih ini juga kaldu tadi ya. Berapa banyak minumnya sehari? 100 cc-an lah, 100 mili botol tersebut minum. Kolagennya, kalsiumnya, magnesiumnya cumannya minumnya atau makannya bersama liver, hati beef, hati ayam, hati sapi, hati kambing gitu. Kenapa? Karena dia butuh mineral lagi di situ. Di tulang atau kolagen yang ada pada tulang itu dia butuh kuper, dia butuh zinc, dia butuh boron. Itu adanya di hati. Gitu ya. Jadi sekarang kira-kira kalau hati itu versinya saya, kalau mau diolah caranya gimana? Sangrai aja. Sangrai pakai butter, pakai telo, pakai ghee tadi. Ada sangrai sedikit, matang dia, makan sama si kaldu tadi, makan tiap hari. Nanti apa yang terjadi? Wih, Masya Allah itu. Saya beberapa orang kasih testimoni model itu doang ya. Itu tulangnya, lambungnya, bahkan emahnya pun hilang dengan itu. Modal kaldu, bone broth. Kalau nggak mau pakai kaldu tulang, pakai kaldu apalagi, banyak sih sebenarnya sumber kaldunya, sumber kolagennya itu. Misalkan di kulit ikan. Kulit ikan bisa, tulang ikan bisa, ceker ayam juga bisa. Ceker ayam itu jangan dibuang, dibikin kaldunya nanti, itu minum, kasih anak-anak juga, buat perkembangan otak, pertumbuhan buah, Masya Allah ya. Itu, apalagi yang mau dibahas? Cukup lah ya. Ya, terakhir ya, tadi mungkin cerita tentang bakteri, serat segala macam. Sebenarnya di mereka juga diserat. Kurma ya. Kurma
juga makanan tinggi serat, bahkan kalau kita baca dia termasuk superfood juga. Makanya usahakan di rumah ada kurma tiap hari. Ada kurma tiap hari karena di situ ada barokah. Jadi kalau Nabi mengatakan sesuatu, berarti di situ ada sesuatu di situ yang Allah ingin berikan lebih buat kita. Contoh mungkin kurma. Bahkan setahu saya dalam Al-Quran belum ada daging yang disebutkan secara spesifik yang mengandung keberkahan kecuali daging kambing atau domba. Barokah, meliharanya barokah, makannya juga barokah. Ya, itu. Atau makanya ada dulu saya punya ibu-ibu teman udah lama udah meninggal beliau itu dia di rumahnya pelihara kambing. Jadi kambing itu dipelihara sama dia cuma 2 ekor doang. Kenapa? Bu, sama aja. Allah yarham Bu Som namanya itu orang Kediri. Dia cerita ke saya, dia pelihara kambing 2 buat apa? Biar barokah dok, dia bilang. Karena kan Rasul kita semuanya pengembala kambing, gitu. Jadi fitur-fitur barokah ini pakai di rumah. Madu barokah, kurma barokah, apalagi banyak, jahe barokah, ya. Dan banyak sekali yang kebarokan itu kadang-kadang tuh bukan hilang, Allah ambil perlahan gara-gara apa? Gara-gara kita terlalu perhitungan atau terlalu matematis atau terlalu ilmiah. Itu. Ya, contoh mungkin tadi ya sudah habis waktunya. Ya habisnya. Saya sudah mau disamperin soalnya. Ini contoh sebentar, terakhir. Jadi gini, waktu Nabi itu mau meninggal, Nabi itu pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bilang nanti di rumah itu ada, Nabi nggak tinggalkan apapun kecuali 1 kantong makanan dari kulit. Ya. Lalu Nabi bilang apa di situ? Nabi bilang kau ambil makanan nanti dari situ sepeninggal aku nanti wafat gitu kan, dan jangan kau lihat dalamnya, kata Nabi SAW. Jangan kau lihat dalamnya, ambil saja. Ya kan ini kantong gitu kan, ambil. Aisyah ambil terus, setelah itu ambil, udah habis. Itu riwayatnya sahih loh, gak habis. Karena manusia gitu kan, jadi otaknya akhirnya mulai kerja matematikanya. Ini apa nih isinya? Akhirnya mulai ditengok sama dia isinya itu. Setelah isinya itu dilihat sama Aisyah, tidak lama kemudian habislah isi kantong makanan itu. Apa pesannya? Kalau ada sesuatu yang Allah jelaskan atau disebutkan Nabi SAW dalam hadis atau riwayat tertentu yang di situ ada kebarokahan, maka kebarokahan ini kita letakkan pada sisi pertama dulu daripada yang lain. Gak usah dipikir. Karena kalau sudah matematika kita jalan ya, otak mungkin ilmu kita jalan, pengalaman kita jalan, akhirnya kebarokan itu Allah ambil pelan-pelan gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang sesuatu yang kita inginkan, kadang-kadang matematika kita, logika kita, ilmu kita, bahkan pengalaman kita membuat kadang-kadang kita berdoa saja bermatematika. Contoh nih, orang yang punya gaji misalkan sebulan mungkin 10 juta atau 10 juta misalkan, mungkin nggak kepikiran atau nggak berani berdoa untuk beli rumah yang harganya 10 miliar, nggak berani. Padahal pakai matematikanya dia. Padahal apa susahnya buat Allah? Kalau pada ranah-ranah tertentu yang sifatnya di situ Allah mempunyai peran yang sangat besar, tinggalkan dulu akal kita, logika kita, pengalaman kita, pakai caranya Allah, maka semua akan Allah ijabah dengan innama amru iza arada syai'an ayyaqula lakum fayakun. Selesai. Sakit juga sama. Saya banyak menemukan orang-orang yang ketika mereka sudah sampai pada titik kepasrahan, sembuhnya begitu mudah, wallah sebenarnya. Cuman kadang kita kan mikir kan, oh saya berobat sana belum sembuh, ini aslinya kaki saya itu masih agak sakit. Sudah berbagai macam obat, bukan obat, saya mau aku bekam, aku puntur, tusuk jarum, semua sudah nggak sembuh. Jadi saya nikmati aja. Nikmati, belum yang sembuh ya sudah. Mungkin ada dosa saya yang lagi digugurin sama Allah, sudah senyum-senyumin aja. Kadang-kadang saya tepuk-tepuk kakinya, sudahlah jangan baper, sudahlah selesailah gitu kan. Saya bilang sama dia kayak begitu. Belum sadar juga dia. Diamin aja. Ya. Nah, itu pesannya. Supaya apa? Supaya
dunia kayak begini itu adalah dunia yang sebenarnya kita ya perlu ilmu juga betul, tapi terlalu banyak ilmu juga kita kelabakan. Maksud saya begini, kalau Anda tanya sama saya, misalkan berapa dosis madu tiap hari, ada datanya. Cuman kita juga nggak minum madu sehari sekilo, seliter, kan nggak juga. Kita punya nurani, kok punya akal gitu loh. Yang juga nggak ada orang gara-gara minum madu jadinya kena diabetes, tak ada juga. Kecuali madunya berantakan, atau bermasalah gitu loh. Ini juga sama. Sampai pernah saya cerita tentang air kelapa gitu kan, kelapa muda. Dok, berapa dosis minum air kelapa? Dosis minum air kelapa gitu ditanyain gitu loh. Maksud saya itu ayo kita cari barokah dari apa yang Allah ciptakan ini gitu ya, supaya apa, jasad kita sehat. Dan memang salah satu tujuan yang kita hidup sehat itu bukan apa-apa, supaya ibadah kita lebih baik, gitu aja. Sayang, saya banyak dapatkan teman-teman yang sekolah di Timur Tengah itu sekarang subhanallah 25 tahun, 30 tahun sudah diabetes loh. Gara-gara apa? Salah satu makanan. Olahraga jarang, makan sehat jarang, ya, makan benernya jarang, udah berantakan pula. Akhirnya tuh, aduh, di usia-usia yang mereka harusnya sebagai mungkin mohon maaf ahli ilmu yang bisa berbagi ilmu, justru malah sibuk dengan ngurusin badannya yang sakit-sakitan. Nah itu sebenarnya menjadi PR kita juga. Makanya nanti kalau ada ustadz-ustadz kalau ngisi segala macam, jangan kebanyakan diajak makan nasi. Misal ajak makan kambing aja, usah pakai nasi gitu kan. Misal ya begitu. Atau mungkin kita bikin task force gitu kan, task force yang nanti teman-teman atau tim itu bisa merumatin para ahli-ahli ilmu, para ustadz-ustadz kiai itu, untuk mereka tiap bulan itu badannya diservis, itu nggak bisa idenya. Sembari mungkin kasih beras apalah, sayur yang sehat-sehat buat mereka, sehingga umat ini terjaga dengan kehadiran mereka. Saya kira mungkin itu sekarang. Terima kasih. Saya kembali kali pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh guru kita pada pagi yang menjelang siang ini, sangat banyak sekali ilmunya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya, dan yang pertama sekali kita niatnya yang ikhlas untuk berubah dari apa yang sudah disampaikan tadi. Tadi izin Ustaz, bisa ada beberapa pertanyaan Ustaz yang disampaikan oleh ibu jamaah sekalian. Kalau bisa kertas aja deh, pakai kertas aja deh, nggak? Hah? Saya itu sepuh. Oh, ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas Allah bisa ketemu Ustaz Zaidul Akbar yang bersama itu. Ini ingin saya tanyakan, saya ini stroke di pangkal otak. Dan dulunya awalnya tidak bisa apa-apa, bisu, dan saya obat dengan akupunktur terapi, dan saya berdoa sama Allah bikin sholat ketiga. Alhamdulillah sudah makbul. Cuma sekarang tinggal tangan sama kaki keras, bibir agak miring. Tapi sebenarnya saya sudah penting. Yang ingin saya tanyakan sekarang kan, saya itu ingin mengganti obat-obatan saya sudah normal semuanya, maksudnya sebenarnya saya ganti herbal gitu. Sekarang yang saya konsumsi itu Aspilek, Isoprol, Amlodipin, Sipapasin, itu saya konsumsi. Ingin saya gantikan dengan herbal, dan saya juga sekarang itu kalau malam saya minum itu, kalau pagi saya minuman sunnah, susu kambing, madu, gaji itu biasa. Jadi saya minta kalau diganti dengan obat herbal dan pola makan, apa yang mesti saya konsumsi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu kali ya. Baik, ibu bisa jalan, bisa bu? Bisa, nggak ada masalah, cuman kaki aja. Sebenarnya banyak sih, kan itu kan masuknya ke nanti ke apa semacam, kalau mungkin di rumah sakit itu rehab medik atau fisioterapi. Cuman kalau saya biasanya kalau sudah masalah di sini itu coba ibu perbaiki tulang belakang, ya.
cari yang bisa memperbaiki tulang belakang ya, entah mungkin itu nanti di akupressor atau di totok punggung atau apalah gitu kan, atau mungkin dibekam juga sambil latihan di pantai berjalan di pantai gitu, tapi apa tuh namanya, di agak panas ya, mungkin pagi atau apa kalau bisa ketemunya itu. Tapi kalau bisa pijit tiap hari tuh oke, pijit di massage gitu ya. Sama ibu bisa berkuda nggak? Berkuda artinya bukan naik kuda benar gitu, nggak, maksudnya hentakan itu kita perlukan soalnya kalau bisa. Hentakan supaya apa? Saya hentakan yang pengobatan pas itu. Oh iya, iya, iya. Di rumah ada alat bio apa namanya? Ya. Nah, itu untuk kaki saya. Oke, ya sebenarnya sudah benar sih, udah aku puntur, aku pressure, bekam segala macam, kerjain aja. Sama mungkin kalau memungkinkan berenang juga bisa. Ibu kerjakan, bekamnya dirutinin saja. Sama mungkin saran saya yang agak ibu rutinkan juga di ruqyah mandiri aja, ya. Ruqyah sendiri maksudnya, ya itu maksudnya. Yang lain kerjain aja. Dan sebenarnya gini prinsipnya kan, saya nggak mau membenturkan pengobatan yang ibu lakukan dengan saya ya, takutnya nanti saya jadi masalah di luar, malas saya. Tapi intinya gini, beberapa orang-orang yang sudah ngerti tentang ilmu gizi seperti ini, sebenarnya kalau pola-pola pikirnya adalah benerin pola makan. Jadi ibu tiap hari itu makan yang bener ya. Contoh mungkin kalau asupan kalian kan jantung atau stroke kayak begini kan tidak lepas dari dia butuh lemak. Nah ibu konsumsi itu zaitun tiap hari, agak dibanyakin misal. Yang kedua, misalkan lemak dari sumber yang baik lain seperti alpukat juga bisa, atau PCO juga bisa, atau mungkin makan kelapa juga bisa, kelapa tua itu, seperempat aja sehari itu juga bisa. Kemudian yang lain-lain contohnya apa? Serat. Ya serat mungkin kalau bisa dapat sayur-sayur organik lebih bagus. Ya sayur organik seperti ya brokoli organik, apa semua yang organik itu kalau bisa. Kalau enggak nanti direndam pakai cuka. Sebab pestisidanya juga sangat berpengaruh gitu kan. Itu misalkan tambah lagi dengan probiotik itu juga bisa. Atau kalau buat pelancar atau pengencer darah, ada juga pengencer darah di sini. Saya pernah bikin dulu ramuannya, nggak tahu masih disimpan enggak, kayak masih di IG itu. Itu yang isinya tuh madu, cuka, apel sama bawang putih. Ya, madu, cuka, apel sama bawang putih itu dibuat, dimasak pakai api kecil. Kayak pernah tahu produk imun udah jadi sudah ada sudah. Itu bisa Anda minum tiap hari. Ya. Nah, yang paling penting sebenarnya makanan yang dibenerin. Jadi mungkin tiap hari ya ibu nasinya misalkan beras coklat, ada protein di situ, ada sayur di situ, ya. Minumannya juga tadi udah benar, misalkan air madu atau air kelapa juga nggak apa-apa. Itu aja. Nanti biasanya insya Allah tambah lagi dengan latihan. Memang butuh waktu karena kerusakan yang terjadi sebelum stroke kan udah lama banget. Kita nggak bisa ujuk-ujuk minta cepat gitu, nggak juga ya. Jadi mudah-mudahan itu insya Allah kalau ibu rutin saya konsisten, termasuk akupuntur juga saya sarankan tusuk jarum ya, terutama tusuk jarum yang mungkin yang pakai elektropuncture, pakai listrik kecil, itu juga bisa dikerjakan. Dan cari kalau ada tempat yang ibu bisa ketemu ada massage, sports massage. Tahu sports massage? Dan sports massage itu lebih kuat gitu kan. Cuman tuh harus tahan sakit tuh lebih cepat juga biasanya. Ya. Tapi perlahan aja lah, insya Allah ya. Jalan tiap hari gitu kan, stretching badannya ya. Itu. Seperti itu mungkin. Iya. 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 Oke, saya jawab yang pertanyaan mudah aja. Bagaimana pendapat dokter terhadap enema kopi? Oke. Enema itu kalau nggak tahu ya, dia ditemukan oleh seorang dokter namanya Dr. Gerson. Ya. Dr. Gerson yang menemukan enema. Jadi prinsipnya begini. Jadi sebenarnya nggak pakai kopi juga bisa. Jadi ada, kalau pakai kopinya gambaran ada kopi organik gitu kan, kemudian direbus sebentar, bubuknya itu nanti
dimasukkan dalam kantong kayak kantong infus itu, masuk situ ada selangnya. Nah, selang itu maaf dimasukkan ke dubur, itu enema. Tapi nggak pakai kopi pun bisa, pakai air juga bisa. Nah itu tujuannya seperti detoksifikasi mekanik, ya. Ya pro kontra pasti ada, cuman saya termasuk yang pro. Kalau untuk enema, ya enema bisa pakai enema air atau enema kopi juga bisa. Atau beberapa teman-teman saya itu juga pakai enema yang menggunakan cairan-cairan fermentasi juga bisa. Jadi itu nanti kabar-kabarnya itu bisa membersihkan bahkan merontokkan mukoid maaf feses yang keras yang ada di usus kita. Ya, ada beberapa klinik itu entah di Indonesia kayaknya ada gitu kan yang bikin enema itu. Di luar negeri tuh terapinya mahal, tapi kalau Anda beli di online itu ada enema set namanya. Ada itunya selangnya, ada anunya tempat kopinya itu sama anunya lubrikannya. Pelumasnya buat masukin ke duburnya itu. Jadi oke aja. Ya, kalau bahkan guru saya itu lebih menyarankan sebulan sekali ya enema itu. Gitu. Nah, tadi katanya satu. Yang harus kita minum untuk menghilangkan hipertensi operasi. Apakah ada ramuan yang diminum setelah hipertensi? Setelah operasi? Air kelapa. Air kelapa tuh paling mudah lah ya. Atau mungkin kunyit tuh cepat. Kunyit juga bisa, air kelapa bisa, seledri bisa, mana yang mudah aja. Jalan itu bisa nurunin tensi. Jalan nyeker tiap hari ya. Jadi orang itu yang tadi saya jelaskan itu 30 menit tiap hari jalan. Sekarang malah sudah dia bukan jalan di maraton dia. Sudah 20 kilo dia udah bisa. Istrinya yang awalnya nggak bisa hamil gara-gara autoimun, juga gara-gara jalan benerin makan, juga sekarang sudah anaknya ada 2. Modal benerin makan doang. Jadi makanya sekarang makannya udah bener, ya seperti itu, ya. Jadi sebenarnya untuk tadi turun berat badan itu mudah sekali, asal tahu rumusnya. Cukup.